Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailil Huda, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan sebuah tema, yaitu mengenai goal setting. Apa sih yang dimaksud dengan goal setting itu? Goal setting ialah sebuah proses yang digunakan untuk mengambil langkah dengan tujuan supaya bisa tercapai apa yang kita inginkan. Sehingga kenapa pertanyaannya kita perlu menentukan sebuah target? Karena biar nanti dalam kita proses berjalan, proses melangkahnya, kita biar jelas tujuan kita mau kemana, apa yang ingin kita capai. Maka perlu yang namanya yaitu goal setting ini untuk membantu kita dalam melangkah, dalam menggapai apa yang ingin kita inginkan. Dalam tema goal setting kali ini akan ada 4 subbab yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, mencari passion pribadi sebagai basis goal. Passion itu apa sih? Passion ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Satu contoh, passion kita yaitu menulis. Setelah kita mengetahui bahwasanya passion kita menulis, maka dengan hal ini bisa membukakan sebuah langkah, membukakan sebuah jendela masa depan. Dengan passion yang kita miliki, maka kita bisa menentukan tujuan apa atau cita-cita apa, keinginan apa di masa yang akan datang dengan passion yang kita miliki ini. Saya tadi sudah menyebutkan passion kita di menulis. Maka kalau kita sudah mengetahui, satu contoh adalah menulis menjadi passion kita, maka ini menjadi langkah, menjadi gambaran awal nanti kita bisa menentukan apa, atau keinginan kita dengan passion yang kita miliki dengan menulis ini, peluang kita di masa depan itu di bagian apa. Maka passion ini sangat diperlukan. Passion pribadi yang kita miliki ini bisa sebagai basis goal, yaitu sebagai gambaran awal untuk melangkah menggapai sasaran akhir yang ingin kita capai. Itu yang namanya adalah passion pribadi, yaitu sebuah keinginan ataupun keinginan kita yang kita miliki ini untuk menggapai sesuatu. Sekilas memang passion mempunyai sebuah persamaan dengan hobi. Akan tetapi hal ini sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau hobi itu sendiri adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, itu bisa dikatakan hobi. Kita main game terus, itu bisa menjadikan hobi. Kita belanja, kegiatannya setiap hari, itu bisa menjadikan hobi. Tapi tidak termasuk atau tidak dinamakan atau tidak disebut dengan yang namanya passion. Dan juga kalau hobi itu belum tentu bisa menghantarkan ataupun bisa berdampak baik atau positif. Tetapi ada hobi juga yang mana bisa menghantarkan kita, malah menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Makanya kita perlu hati-hati dalam melakukan ataupun dalam mencari kesenangan yang ingin kita lakukan dalam setiap harinya. Kemudian bagaimana sih
kita mencari passion pribadi kita yang kita miliki sebenarnya? Bisa teman-teman mencari satu hal ataupun sesuatu yang membuat teman-teman itu bahagia. Yang membuat diri kita itu bahagia itu apa? Sehingga dari hal itu, dengan melihat itu, bahwa ada sesuatu yang membuat diri kita bahagia, itu bisa menjadi jalan untuk menemukan passion yang sebenarnya kita miliki. Dengan ketika kita melakukan sesuatu yang mana itu bisa membuat diri kita bahagia, itu langkah yang pertama. Dengan melihat ataupun dengan melakukan sesuatu yang mana itu bisa membuat diri kita bahagia, itu bisa cara untuk menemukan passion. Terus kemudian yang kedua, kita bisa memikirkan ataupun kita perlu mengimpikan apa yang ingin kita lakukan untuk menggapai, untuk mencapai atau mencari passion pribadi yang sebenarnya yang kita miliki. Mungkin di antara kita ataupun di antara teman-teman semuanya ada yang memang sampai saat ini belum tahu apa sih sebenarnya passion pribadi yang saya miliki. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui, oh ini loh sebenarnya passion pribadi saya. Berikut ada beberapa tips yang mungkin nantinya bisa membantu dalam hal kita menentukan, oh ini loh sebenarnya passion pribadi saya. Oh ternyata ini passion pribadi saya. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa dengan memikirkan sesuatu hal yang menurut teman-teman adalah bisa membuat teman-teman bahagia. Yang kedua, dengan melakukan sesuatu hal yang itu adalah teman-teman sukai. Kemudian bisa teman-teman menanyakan pada diri Anda dengan melihat pekerjaan sekarang yang teman-teman lakukan. Tanyakan pada diri Anda senang tidak dengan pekerjaan Anda? Bahagia tidak dengan pekerjaan Anda saat ini? Cocok tidak pekerjaan saya saat ini? Yang sedang saya jalani ini cocok tidak dengan pribadi saya? Dengan begitu nantinya teman-teman bisa menyimpulkan, bisa jadi adalah pekerjaan yang Anda lakukan sekarang ini itu adalah passion pribadi teman-teman semuanya. Kemudian bisa teman-teman mendorong diri kita masing-masing untuk menggali passion yang kita miliki. Kemudian kita meneliti kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Dengan begitu nantinya kita bisa mengetahui, oh ini adalah kekuatan dalam diri saya. Kekuatan yang saya miliki itu di bagian ini, di bagian itu. Maka dengan begitu bisa kita menyimpulkan ataupun mengetahui sebenarnya passion yang kita miliki itu dengan melihat kelemahan serta kekuatan yang selama ini kita miliki. Mungkin itu beberapa tips yang bisa membantu teman-teman semuanya dalam menentukan apa sih sebenarnya passion pribadi yang kita miliki. Yang kedua yaitu goal sebagai puncak piramid, dream sebagai target utama. Jadi setelah kita tadi yang pertama bisa mengetahui passion pribadi yang kita miliki ataupun passion pribadi yang kita miliki, maka langkah selanjutnya ialah kita harus mampu menentukan goal ataupun sasaran yang sebenarnya ingin kita gapai dengan melihat passion yang kita miliki tadi. Jadi misalkan
dengan passion yang kita miliki, maka saya ini menentukan sebuah goal yang ingin saya raih 20 tahun mendatang. Misalkan goalnya 20 tahun yang akan datang itu saya ingin menjadi sebuah guru, ingin menjadi sebuah dokter. Maka dengan kita sudah menentukan sebuah goal, sasaran yang kita ingin gapai di masa yang akan datang, maka dengan hal ini adalah menjadi target utama, sasaran utama, puncak dari segala hal yang ingin kita inginkan. Dan ini harus benar-benar menjadi fokus titik utama kita dalam meraih target yang sudah kita tentukan. Itu maksud dari goal sebagai piramid, kemudian dream sebagai target utama. Jadi kita harus benar-benar menempatkan goal dan dream ini menjadi satu tujuan yang ingin kita capai, benar-benar menjadi target utama untuk kita meraihnya dengan apa yang sudah kita tentukan itu. Yang ketiga, goal diraih dengan semangat dan skala prioritas. Jadi dalam kita menggapai perjalanan kita dalam menuju goal, ya, sasaran yang ingin kita capai ini harus kita berangkat bersama-sama dengan apa? Yaitu dengan semangat yang gigih, semangat pantang menyerah untuk menggapai goal yang sudah kita tentukan ini. Jadi dengan segala upaya, dengan apapun rintangannya, kita harus benar-benar semangat dan gigih untuk meraihnya. Dan dengan skala prioritas ini maksudnya apa? Maksudnya dalam kita perjalanannya nanti pasti ada halangan-halangan, pasti ada beberapa hambatan. Tetapi hal ini harus kita sikapi dengan apa? Yaitu dengan menempatkan goal yang sudah kita tentukan itu menjadi skala prioritas dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan atau hambatan-hambatan yang datang ketika kita ingin menggapai tujuan ataupun goal yang sudah kita inginkan itu. Jadi goal kita tempatkan sebagai skala prioritas, menjadi prioritas utama yang ingin kita lakukan, yang ingin benar-benar kita inginkan di masa yang akan datang, harus dengan semangat yang tinggi itu tadi, serta dengan menempatkan goal sebagai prioritas utama kita untuk yang kita siapkan benar-benar dan kita gapai dengan semangat untuk kita gapainya. Yang keempat, yaitu goal harus smart. Apa itu smart? Yaitu yang pertama S, yang berarti spesifik. Jadi dalam kita melangkah ataupun menentukan sebuah peluang, kita harus benar-benar memperhitungkan, sudahkah jelas tujuan yang ingin kita capai? Karena apa? Karena hal ini nanti sangat berpengaruh dalam kita perjalanan untuk mencapai peluang yang ingin kita capai. Apabila tujuannya sudah jelas, sudah spesifik, arahnya kemana, tujuannya sebenarnya kemana, maka apabila hal ini sudah kita bisa atasi, maka nantinya akan mempermudah, memberikan motivasi tersendiri terhadap diri kita untuk bagaimana caranya bisa tercapai apa yang menjadi peluang kita. Lah, mungkin teman-teman dalam menentukan sebuah langkah ataupun menentukan arah tujuan peluang yang ingin kita capai, mungkin teman-teman bisa bantu dengan melalui 5W1H. Ditanyakan dengan melalui perantara 5W1H, yaitu what, who, we, where, when, serta how. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa membantu ataupun bisa membuat tujuan peluang yang ingin kita capai adalah lebih spesifik, jelas arahnya nanti kemana. Kemudian
Yang kedua, M. Apa itu? Mensuaber. Jadi terukur. Jadi pastikan juga nanti dalam kita melangkah untuk menggapai peluang yang ingin kita capai atau meraih tujuan yang ingin kita capai nanti adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan ukuran, bisa mengukur dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi nanti arahnya jelas dan bisa tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Jadi biar nanti tidak memerlukan waktu, biar jelas kapan tujuan itu bisa kita capai. Sehingga dengan adanya ukuran nanti juga menambah semangat tersendiri untuk kita benar-benar memperhatikan waktu yang sudah kita tentukan, sehingga tujuan kita bisa tepat waktu sesuai sasaran yang sudah kita inginkan atau idam-idamkan. Kemudian yang ketiga, achievable. Maksudnya apa? Adalah dapat dicapai. Nah, di sini memberikan gambaran untuk kita dalam menentukan peluang nantinya, menentukan tujuan yang ingin kita capai, apa harus juga memperhatikan, yaitu jangan sampai tujuan yang sudah kita inginkan itu mustahil untuk kita dapatkan. Jadi benar-benar tujuan yang ingin kita capai adalah harus realistis, masuk akal. Secara pikiran itu nanti bisa tercapai dengan melihat SDM yang kita miliki, kemampuan, skill individu yang kita miliki. Dengan hal itu, dengan melihat ukuran diri kita, kekuatan yang kita miliki, maka hal itu nanti dapat membantu kita dalam menentukan tujuan yang kita tetapkan itu adalah benar-benar nantinya dengan kekuatan yang kita miliki itu bisa tercapai. Jadi tidak ada istilah mustahil. Tujuan yang ingin kita inginkan itu adalah tidak tercapai. Semangat yang keempat ialah relevan. Maksudnya dalam kita nanti menentukan sebuah goal, tujuan, itu juga harus relevan dengan nilai yang sudah kita tetapkan ataupun dengan rencana yang sudah kita tetapkan, sehingga nantinya antara tujuan dan hasil yang kita inginkan adalah relevan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, SMART, yaitu T. Apa yaitu template atau template? Yaitu artinya adalah tepat waktu. Jadi tujuan yang kita ingin kita gapai ataupun kita inginkan itu mempunyai ibaratnya adalah timeline. Kita sudah menentukan waktu setelah kita menentukan goal ataupun tujuan itu nanti. Jadi tujuan kita ini ataupun peluang yang ingin kita gapai nantinya adalah bisa tepat waktu sesuai target yang kita inginkan. Jadi setelah kita menentukan tujuan, maka kita juga harus perlu menentukan kapan ataupun kapan waktu kita bisa meraihnya, atau kapan umur berapa kita bisa meraihnya. Dengan hal itu nanti menjadi cambuk, ya, memberikan semangat tersendiri terhadap kita yang mempunyai tujuan atau mempunyai keinginan nantinya juga benar-benar memperhatikan waktu yang telah kita tentukan ataupun janji waktu yang sudah kita tetapkan di awal itu nanti bisa tercapai, ya, sesuai dengan target awal, rencana awal yang teman-teman rencanakan. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.